Ya sobat, kita akan sharing mengenai sebuah alat yang namanya TDS meter ya. TDS meter ini biasanya digunakan untuk kegiatan hidroponik ya, untuk yang hobi-hobi hidroponik. Nah, perlu nggak sih rumah tangga itu punya TDS meter? Menurut saya perlu, terutama untuk yang teman-teman langganan air ya, langganan air baik dari merek-merek ternama, misalnya Aqua, Air Mineral, Cleo dan lain sebagainya, juga untuk yang langganan air isi ulang gitu. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui tingkat partikel yang terkandung di dalamnya. Nah, ini sedikit saya share Navaza ya. Itu dia punya info mengenai TDS dalam air minum ya. Dijelaskan apa itu TDS. TDS adalah patokan jumlah zat yang terlarut dalam air. Kadar TDS yang diperbolehkan maksimum 500 mg per liter. Ini menurut standar Menkes ya. Tidak ada manfaat kesehatan dari air yang mempunyai kadar TDS 0 atau mendekati 0. Jadi bukan berarti kalau TDS-nya kecil itu lebih bagus, itu bukan ya. Ada standar-standarnya. Di sini disebutkan mengenai kandungan TDS yang sangat baik itu kurang dari 300. 300-600 masih baik, walaupun ini udah lewat dari standar Menkes tadi. Sementara untuk WHO ini mirip dengan yang di share dari Navaza tadi ya, di bawah 300. Balik lagi ke alat yang ini, dia fungsinya ada dua sekaligus ya, TDS dan EC. Juga dia bisa melihat suhu airnya itu ya, suhu air yang diperiksa. Saya akan mencoba tes 3 air untuk memberikan gambaran kepada teman-teman. Yang akan saya tes ini ada 3 ya. Pertama air sumur yang saya pakai di rumah, kemudian air isi ulang dari tukang-tukang isi ulang yang RO, dan satu lagi pertama dari Le Mineral dulu. Kita ambil dengan gelas biru, secukupnya aja. Yang kedua ini air isi ulang ya, ini RO. Kalau dari kemasan tukang isi ulangnya ini masuknya RO. Oke, ini RO isi ulang. Dan terakhir saya akan pakai air tanah ya, atau air sumur. Ini sumur bor. Ya, air minum dalam kemasan pabrikan. Ini RO dari tukang isi ulang galon, dan ini adalah air sumur. Berapa sih TDS-nya? Kita cek dari yang air tanah dulu ya. Air tanah kita masukkan. Oke. Ya, terbaca 264. Nah, ini masih aman menurut standar dari Menkes maupun WHO ya, di bawah 600 dari Menkes, dan kalau di bawah 300 excellent menurut WHO. Jadi cukup bagus. Kemudian dari air isi ulang, kita cek. Air isi ulang RO ini 82. Nah, tapi perlu diingat tadi ya, penjelasan dari Navaza tadi, bahwa sedikit atau banyaknya ppm itu tidak mempengaruhi kualitas. Maksudnya gini, kalau dia kecil belum tentu bagus, karena kandungan mineralnya mungkin justru kurang gitu. Nah, di RO ini ya mungkin banyak yang tersaring mineral-mineralnya sehingga tersisa 82 gitu ya. Dan yang terakhir dari pabrikan, ini kita tes juga berapa. Kita nyalakan. Ini 111 gitu. Nah, tadi saya sampaikan kenapa rumah tangga juga perlu gitu ya, untuk konsistensi ya. Pertama, kalau kita udah langganan air mineral seperti ini, air dalam kemasan maupun air isi ulang,
paling nggak kita tahu standar dari air mineral tersebut berapa nih. Misalnya lem mineral itu di 110. Ketika kita menemukan lem mineral yang misalnya nih kok dia 290, tinggi sekali ppm-nya, atau lebih rendah dari yang pernah kita sampel, itu mungkin bisa jadi pertanyaan nih, apakah air tersebut palsu gitu ya, atau terindikasi dicampur gitu. Nah, dari pabrikan air kemasan sendiri saya belum menemu sih apakah mereka mengeluarkan standar ppm-nya dari yang keluar dari pabrik itu berapa, sehingga masyarakat bisa memantau, atau mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu atau bekerja di bagian terkait, bisa di-share ya sebenarnya standar dari pabrikan berapa, sehingga waktu sampai di rumah kita dan kita cek itu masih sama dengan standar bawaan dari lem mineral gitu, paling enggak seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk alat TDS meter ini buat rumah tangga ya.